Sampai pekan ketiga Super League 2025-2026, juara bertahan Persib Bandung tertahan di papan tengah, persisnya posisi 7 dengan mengoleksi 4 poin. Semua tim yang menghadapi Persib seperti punya motivasi 2 kali lipat untuk menang. Tim berlomba-lomba untuk menahan Maung Bandung menuju raihan gelar juara Liga yang ketiga secara beruntun. Bagi pelatih Persib Bojan Hodak, kualitas Liga semakin meningkat dengan kehadiran 7 pemain asing di lapangan dari total 11 yang bisa didaftarkan. Kondisi tersebut yang membedakan persaingan daripada musim lalu. Bagi Hodak, kualitas kasta tertinggi Liga Indonesia musim ini naik level. Borneo FC Samarinda, Arema FC, dan Persija Jakarta sudah tancap gas sejak pekan pertama. Ketiga tim itu sama-sama belum terkalahkan. Namun, bagaimanapun, tim juara baru akan ditentukan bulan Mei tahun depan. Persib juga tidak akan diam saja dan berusaha keras untuk mempertahankan gelar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan kelemahan timnya saat menghadapi PSIM Yogyakarta hingga gagal meraih kemenangan. Persib Bandung sebelumnya harus menahan kekecewaan lantaran meraih hasil imbang saat melawan PSIM Yogyakarta. Menurut Bojan Hodak, timnya sudah bertahan cukup baik melawan serangan dan tekanan PSIM Yogyakarta. Sayangnya, mereka kebobolan lewat penalti Ze Valente. Bojan Hodak menyebut PSIM hanya mencetak 1 tendangan dari luar kotak penalti. Bojan Hodak pun mengakui sektor serang mereka belum maksimal dan tak bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Ini menurutnya jadi masalah dan harus ada evaluasi. Lanjutnya, harus segera bangkit menghadapi persaingan ketat di klasemen. Satu hal yang jadi masalah adalah mereka gagal mencetak gol dan ini yang membuat sulit untuk mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, cara yang paling instan adalah dengan merekrut beberapa pemain baru yang sudah berpengalaman di posisi yang sangat dibutuhkan untuk menambal kekurangan. Persib Bandung kembali mendatangkan pemain bintang grade A beda posisi pada bursa transfer awal musim 2025-2026. Sebelumnya, kabar Persib Bandung membidik 3 bintang asing grade A itu telah beredar di media sosial. Dari 3 nama tersebut, 2 nama merupakan pemain depan, sementara sisanya pemain belakang. Pertama, Federico Barba. Persib Bandung di luar dugaan sukses amankan tanda tangan pemain asal Italia, Federico Barba. Seperti diketahui, kabar awal masuknya Federico ke dalam list belanja Persib Bandung awalnya dibongkar oleh akun seputar sepak bola Indonesia @liga_dagelan Kamis 21 Agustus 2025. Hanya 4 hari setelah dikabarkan masuk list bidikan Persib Bandung, Federico Barba sudah dikabarkan sepakat berkostum Pangeran Biru. Di sisi lain, ada fakta menarik mengenai santer berhasilnya Persib Bandung amankan Federico Barba. Fakta menarik itu dibongkar oleh satu di antara media Italia, Tutto Avellino, yang menyebut Barba menolak tawaran dari klub Serie B Avellino. Avellino dianggap tak mampu memenuhi 2 syarat yang diajukan oleh Barba. Syarat pertama yang dimaksud yakni kontrak selama 3 tahun ke depan. Avellino tak mampu turuti 2 syarat itu karena kontrak 3 tahun hanya diberikan untuk pemain muda. Kedua, Renoi Piscopo. Pemain berusia 27 tahun tersebut sempat menimba ilmu di Akademi Raksasa Italia, Inter Milan U19, dan juga pernah memperkuat timnas Australia U23. Berposisi sebagai winger kiri, Reno Piscopo dikenal dengan kecepatan dan kreativitasnya dalam membongkar pertahanan lawan. Ia juga sempat membela Newcastle Jets di A-League musim 2022-2023. Ketiga, Tom Hai. Sebelumnya, dalam video teaser yang dibagikan Persib di akun Instagram pada Selasa 26 Agustus 2025, terlihat salah satu kode yang mengarah ke Tom Hai. Terlihat seseorang sedang melihat sebuah televisi berukuran 14 inci berwarna abu-abu dengan gambar draw statis. Indonesia dan Belanda dikaitkan dengan Tom Hai yang memang dalam beberapa hari terakhir dikaitkan dengan Persib usai berpisah dengan Almere City. Tom Hai datang dengan status gelandang top yang masih jadi andalan di timnas Indonesia. Di Persib Bandung, dia hampir pasti mendapat menit bermain reguler siapapun yang akan menjadi duetnya nanti. Kesempatan bermain lebih konsisten akan membuat karir Tom Hai tetap terjaga meski sudah meninggalkan Eropa.
Kedatangan Federico Barba, bek tengah asal Italia, menimbulkan spekulasi tentang bagaimana ia akan memengaruhi formasi dan strategi tim. Dalam artikel ini, kita akan mengupas lebih dalam dampak kedatangan Barba, prediksi starting 11, serta tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan ini. Federico Barba adalah pemain bertahan yang dikenal karena ketangguhannya di lapangan. Lahir di Italia, Barba mengawali karir profesionalnya di klub-klub besar Eropa, termasuk periode penting di Serie A. Dengan tinggi badan sekitar 188 cm, Barba memiliki keunggulan dalam duel udara yang sangat penting dalam mempertahankan set piece. Selain itu, kemampuan membaca permainan dan tackling yang presisi membuatnya menjadi tambahan berharga untuk lini pertahanan tim Maung Bandung. Dengan rekam jejak bermain di liga-liga top Eropa, Barba diharapkan bisa membawa pengalaman dan stabilitas ke lini belakang Persib Bandung. Pertahanan Persib yang selama ini sering menjadi titik lemah dapat diuntungkan dengan kehadiran seorang bek berpengalaman yang mampu memimpin rekan-rekannya, terutama di pertandingan-pertandingan krusial. Formasi 4-4-2 merupakan salah satu opsi paling stabil dan seimbang yang bisa diterapkan dengan kedatangan Barba. Dalam formasi ini, Barba bisa dipasangkan dengan Julio Cesar atau Patricio, salah satu bek tengah andalan Persib. Kombinasi kemampuan bertahan dan distribusi bola dari belakang bisa menjadi fondasi yang kuat untuk membangun serangan. Alternatif lain yang dapat memaksimalkan peran Federico Barba adalah formasi 3-5-2. Dalam formasi ini, Barba dapat lebih aktif dalam mengontrol permainan dari belakang, didukung oleh dua bek lainnya, sementara wingback memberikan lebar serangan. Kedatangan pemain asing baru seringkali berarti adanya pemain lokal yang harus tersingkir dari starting 11. Ahmad Jufrianto, pemain yang sering menjadi starter di posisi bek tengah, mungkin harus menghadapi persaingan yang lebih ketat. Sementara itu, Zalnando Kakang dan Henhen juga bisa mengalami persaingan di posisi bek kiri dan kanan, terutama jika pelatih memilih formasi yang tidak memerlukan wingback.